Oke, kita lanjut ya. Terus selanjutnya apa di sini? Tadi Bapak udah. maaf, eh, Clara Elsa sama Ellen Dika, terus Harel belum di akses ya Pak? Ini udah. Masih. Clara udah. Terus Franciscus, Feli, Kenu. Udah ada 12 partisipan di sini. 11 lah, kalian kan 11. Sudah pada masuk belum? Farel belum, Pak. Benedictus Harel ini baru terlihat ya. Mungkin error atau apa agak ini. Oh ya, sebelumnya saya mau mohon minta maaf dulu ya karena saya kan nanti jam 10 itu ada meeting di kampus ya, online sih ya, meetingnya meeting online. Jadi mungkin nanti kita nggak usah ada istirahat ya, langsung aja. Boleh nggak saya minta izin dulu sebelumnya sama teman-teman gitu. Kalau diperbolehkan ya saya sih berterima kasih, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ya, karena nanti saya jam 10 ada kegiatan. Maksudnya apa, rapat rapat berkaitan dengan ujian tuh UAS aja udah dirapatin hari ini gitu ya. Jadi nanti biasanya kan kita istirahat jam 9 gitu ya. Saya kalau bisa boleh ya, nggak ada istirahat tapi langsung gitu kita kuliahnya sampai jam 10 aja gitu ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Saya minta izin dulu boleh. Iya Pak, Boleh, nggak Pak. apa-apa. Boleh. Ah, ah. Ya, makasih sebelumnya ya. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Yang penting kan saya udah izin. Jadi perkuliahan hari ini kita eh, apa digabung sampai pukul 10 gitu sehingga apa namanya jam 9 gak ada istirahat gitu ya. Karena saya jam 10 izin pamit gitu. Ada kegiatan apa namanya meeting buat UAS. UAS aja udah dimitingkan hari ini gitu ya. Nanti minggu depan kita bicara deh buat persiapan UASnya, ujiannya gimana gitu ya pas ketemu secara offline. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Udah dimasukin semua ya ini ya, udah ada 12 siswa. Oke, terus apalagi tadi ya. Jadi memang dari kita gambar tadi ini ya, long range plans atau perencanaan jangka panjang gitu ya. Jangka panjang itu yang memang rencananya ini eh, fix, nggak bisa diubah-ubah seenaknya gitu ya. Misalnya kalau kita mungkin kalau di kampus kita, oh adanya gedung baru misalnya yang nanti gedung barunya itu akan kapan gitu ya, tahun berapa baru ininya. Nah, itu rencana jangka panjang gitu ya. Kalau di kampus kan mungkin seperti itu contohnya. Ah, kemudian di beranjak kita ke lapisan tengah ini, kita memasuki wilayah intermediate range plans ya. Jadi inilah rumah bagi agregat planning karena kan tadi kalau kalian lihat di sini ya, perencanaan yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas sumber daya gitu ya. Mm-mm. Di sini gitu ya. Nah, di beberapa bulan ke depan itu ya di sini ya. Idealnya ini untuk menyelaraskan kebutuhan pasar yang fluktuatif dengan kapasitas produksi yang relatif tetap. Jadi pada tahapan ini manajer operasi ini bersama tim perencanaan penjualan dan operasi atau sales and operational planning ya. Jadi SOP itu sales and operational planning, membuat keputusan mengenai tingkat produksi bulanan, jumlah tenaga kerja, tingkat persediaan, penggunaan lembur atau bahkan apakah perlu melakukan subkontrak ya atau outsourcing misalnya gitu ya. Misalnya contohnya gini, coba Anda katakanlah misalnya mengelola suatu pabrik roti ya, yang tahu bahwa permintaan akan melonjak menjelang bulan puasa nanti misalnya, hingga Lebaran. Kalian kan tidak mungkin menunggu seminggu sebelum Lebaran untuk siap-siap, tapi misalnya kalian juga tidak perlu memutuskan 1 tahun lagi, 1 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi
kalian hanya merencanakan aja sekitar misalnya 6-12 bulan sebelumnya, katakanlah menentukan berapa banyak tenaga kerja tambahan yang diperlukan, apakah perlu membeli bahan baku lebih awal, atau apakah sebagian produksi harus dialihkan ke pemasok eksternal. Nah, itulah esensi dari aggregate planning ya, menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas pada skala agregat, bukan produk individual, sehingga rencana tetap sederhana namun efektif. Nah, kalau kalian misalnya ke pabrik-pabrik sepatu ya, misalnya kayak sepatu Nike, dia itu udah ada gitu ya, sepatu untuk model sepatu untuk tahun apa awal tahun baru 2026 mereka biasanya sudah punya gitu ya, bahkan mungkin sudah produksi mereka. Sekarang kan udah bulan Desember ya. Itu biasanya mereka udah satu season satu musim sebelumnya itu mereka udah punya ini rencana mau bikin produk yang bagaimana gitu ya. Contohnya seperti itu gitu. Jadi memang aggregate planning ini mungkin lebih seringnya di proses produksi dia ya. Di proses produksi itu misalnya kayak di manufaktur gitu ya. Seperti di manufaktur. Kalau di jasa ya mungkin bisa-bisa juga ya. Cuma kayaknya lebih banyaknya di manufaktur. Nanti juga ada kalau nggak salah saya udah baca di bagian jasa juga ada. Tapi nanti kita lihat dulu yang selain yang ini ya. Kemudian di sini juga ada lapisan yang terbawah itu, di sini short range plans ya. Biasanya mencakup harian sampai 3 bulanan ya. Nah, disinilah keputusan yang sangat teknis dan operasional dibuatnya gitu. Misalnya penjadwalan mesin, pembagian shift, pengaturan lembur buat hari ini, buat minggu depan misalnya, atau pemesanan harian. Nah, jika suatu agregat planning ini kita lihat sebagai peta jalan dalam jangka menengah, maka short range plans ini adalah petunjuk ya, belok kiri atau kanan misalnya dalam perjalanan kalian. Nah, misalnya setelah agregat planning memutuskan bahwa produksi bulan April harus dinaikkan 20%. Nah, short range scheduling akan menentukan bahwa minggu pertama April harus dijalankan 3 shift penuh, siapa saja operator yang bekerja, dan misalnya kapan bahan baku yang harus tiba di lantai produksi. Jadi secara singkat gambar ini tuh membantu kita melihat bahwa suatu agregat planning adalah jembatan, karena kan tadi di tengah ya, jembatan antara strategi jangka panjang dan aktivitas operasional jangka pendek. Jadi agregat planning ini memastikan bahwa perusahaan dapat merespon perubahan permintaan tanpa kehilangan efisiensi, menjaga biayanya tetap terkendali, dan memastikan kapasitas digunakan secara optimal. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke slide selanjutnya ya, slide 6. Jadi ketika kita membicarakan tentang sales and operation planning, sebenarnya ini kita sedang berbicara tentang sebuah proses koordinasi agar perusahaan tidak berjalan seperti orang buta memegang gajah gitu. Kan kalau kalian orang buta itu ada ibarat gitu ya, memegang gajah, ada yang mikir mungkin ini belalainya, ini ekornya, ini kakinya misalnya gitu ya. Jadi artinya seperti dashboard mungkin ya, aggregate planning ini. Setiap fungsi yang ada di dalam perusahaan ini mulai dari pemasaran, keuangan, operasi hingga supply chain seringkali memiliki perspektif dan target masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya bagian pemasaran itu kan dia mungkin ingin meningkatkan penjualan, operasinya itu ingin menjaga kapasitasnya tetap stabil. Kalau bagian keuangan ingin biaya serendah mungkin. Kalau bagian SDM mungkin ingin jumlah karyawannya tidak banyak juga tidak sedikit, cukup gitu ya.
Nah, jika kalau ini semuanya bergerak sendiri-sendiri, maka biasanya hasil akhirnya itu jauh dari optimal. Katakanlah misalnya, oh bagian pemasarannya ingin meningkatkan penjualan misalnya, tapi bagian keuangannya itu misalnya belum cukup nih kalau kita mau memasarkan lebih banyak karena uangnya belum ada. Nah, nanti kan mungkin bisa beda gitu ya apa yang diinginkan oleh bagian pemasaran, karena kita memasarkan itu pasti mungkin perlu uang juga kalau zaman sekarang, apalagi kalau online misalnya gitu ya. Nah, sehingga sales and operations planning ini hadir sebagai eh, apa ya, seperti forum lah ya, forum penyelarasan yang menghubungkan peramalan permintaan dengan kemampuan produksi dan ketersediaan sumber daya di seluruh fungsi yang terkait. Nah, biasanya proses-proses ini dijalankan oleh tim lintas fungsi gitu ya. Dijalankan oleh tim lintas fungsi. Mengapa harus lintas fungsi? Karena tidak ada satu fungsi pun yang memegang seluruh informasi yang dibutuhkan untuk membuat rencana yang realistis. Misalnya tadi tim marketing memprediksi bahwa bulan depan penjualan naik 40% karena ada kampanye besar. Nah, kalau informasi itu tidak dimitingkan, tidak dibahas bersama operasi, mungkin aja bisa jadi pabrik tidak siap menambah kapasitas, atau misalnya tenaga kerjanya tidak cukup, atau bahkan pemasok tidak mampu menyediakan bahan baku misalnya. Nah, jadi dalam SNOP, Sales dan Operations Planning ini, semua pihak duduk bersama-sama, melihat data yang sama, dan juga menyepakati apa yang dianggap paling masuk akal untuk dilakukan. Nah, jadi salah satu tugas utama S dan EOP ini adalah memastikan bahwa rencana yang dibentuk benar-benar layak atau visible gitu ya. Nah, yang ditentukan yang mana perencanaan itu adalah visible. Visible itu apa tadi, layak gitu ya, atau bisa dilakukan gitu ya, layak ya. Nah, seperti itu ya. Artinya rencana ini apa tadi, bisa dijalankan dengan kapasitas dan sumber daya aktual yang ada, bukan hanya ngawang-ngawang aja. Saya pernah gitu ya kerja di suatu perusahaan, meeting rencana buat tahun depan seperti ini, rencana buat 6 bulan lagi seperti ini. Jadi meeting terus aja, meeting, nanti minggu depan meeting lagi, jadi menjawab meeting itu dengan meeting lagi gitu, jadi nggak ada habisnya. Akhirnya pas giliran harus dilakukan, ya udah akhirnya seadanya gitu, nggak sesuai dengan yang di awang-awang itu gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Dan juga setiap limitation ini harus tercermin dalam diskusi. Katakanlah misalnya mesin hanya bisa beroperasi 20 jam per hari, atau pemasok membutuhkan lead time 2 minggu. Lead time itu masih ingat kan kalian ya, lead time itu apa? Waktu yang dibutuhkan dari kita memesan barang sampai barang itu sampai di pabrik kita gitu. Nah, atau kemampuan tenaga kerja yang hanya mampu menghasilkan 10.000 unit per minggu ya. Jadi intinya harus realistis gitu. Nah, jadi dengan memahami batasan atau constraint ini, perusahaan dapat menghindari rencana yang tidak mungkin dilaksanakan. Selain itu juga proses sales and operation planning ini memberikan peringatan dini jika tidak ada ketidaksesuaian antara permintaan dan sumber daya. Katakanlah jika tim melihat bahwa permintaan diprediksi melampaui kapasitas dalam 3 bulan ke depan, perusahaan bisa mengambil langkah antisipasi, misalnya seperti menambah shift, mempekerjakan tenaga kerja sementara, meningkatkan persediaan lebih awal, ya, atau yang lain-lainnya. Gitu. Sehingga pada akhirnya seluruh proses ini menghasilkan apa yang kita sebut sebagai aggregate plan. Jadi aggregate plan ini bukan jadwal produksi secara detail, melainkan gambaran besar mengenai tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan, dan kapasitas dalam horizon yang menengah ya.
biasanya mungkin 3 hingga 18 bulan katakanlah. Sehingga agregat plan ini diharapkan membantu perusahaan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien sambil tetap mampu memenuhi permintaan pasar yang berfluktuasi. Artinya apa? Artinya sales and operations planning ini menjadi fondasi penting dalam agregat planning. Karena ia memastikan bahwa perusahaan bukan hanya membuat rencana, tapi juga membuat rencana yang selaras, terkoordinasi, dan dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada suatu gambar ya. Nah, gambar ini menjelaskan bagaimana sales and operations planning yang tadi disebutkan di slide sebelumnya menjadi titik pusat yang menghubungkan berbagai keputusan penting dalam perusahaan. Jadi tadi ya yang di slide sebelumnya itu sales and operation planning itu ya menjadi titik pusatnya bagi divisi-divisi yang lain gitu ya. Lalu menerjemahkan menjadi agregat plan yang dapat dijalankan oleh fungsi operasi gitu ya. Katakanlah misalnya S dan OP ini atau sales and operation planning ini sebagai ruang kendali lah ya, di mana seluruh informasi strategis dan operasional dikumpulkan, diproses dan diarahkan menjadi satu rencana produksi jangka menengah yang selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di diagram ini awal mulanya itu berasal dari marketplace. Dari sanalah datang misalnya sinyal permintaan, pesanan pelanggan, serta tren yang mempengaruhi proyeksi jangka menengah. Jadi informasi ini biasanya masuk melalui forecast permintaan. Kan kalau dari marketplace dari luar gitu ya, lingkungan luar maksudnya, kita dapat perusahaan dapat ya informasi dari marketplace ya, dari pasar seperti apa. Nah, terus ketika masuk ke dalam perusahaan itu diterjemahkannya itu melalui apa? Melalui forecast permintaan atau perencanaan permintaan yang kemudian menjadi salah satu input paling kritis bagi proses S dan OP ini. Ya, jadi tidak ada rencana produksi yang baik tanpa pemahaman yang kuat tentang berapa banyak produk yang kemungkinan dibutuhkan di pasar. Jadi memang ya Benedictus, Juan, Geni, Kenu dan teman-teman lain segala sesuatu itu perusahaan itu pasti selalu melihatnya dari pasar dulu gitu ya. Bukan pasar tradisional yang kalian beli ayam dan ati ampela, bukan, tapi pasar kondisi di lapangan terkait dengan industri tersebut gitu. Industrinya apa? Misalnya industrinya industri baju atau industri musik misalnya ya. Nah, industri musik juga sekarang kan kalau saya lihat gitu ya, karena dulu saya suka tuh ya industri-industri Jepang misalnya, lagu-lagu Jepang sekarang kan udah beda gitu format-format penyanyinya tuh seperti yang bagaimana berbeda dengan yang dulu gitu ya. Biasa itu kan disesuaikan gitu dengan industri saat ini. Tahunya dari marketplace ya. Marketplace itu adanya perubahan keinginan dari konsumen biasanya gitu ya. Misalnya atau contoh lain, sebuah perusahaan otomotif misalnya ya. Perusahaan otomotif harus memahami kapan permintaan mobil merek tertentu naik ya, kapan model-model tertentu lebih diminati, dan bagaimana tren musiman mempengaruhi outputnya. Nah, terus di sisi lain ada yang namanya apa? Product decision ya, product decision dan research and technology ya, yang menentukan karakteristik produk, kompleksitas manufaktur, hingga kebutuhan akan teknologi baru. Jadi jika perusahaan memutuskan untuk meluncurkan varian baru atau meningkatkan fitur,
keputusan ini langsung mempengaruhi beban kerja produksi. Jadi kan tadi ada marketplace ya, dari pasar, terus kita perusahaan mengkonversinya itu menjadi ramalan permintaan. Nah, ini kan dari luar ya. Kalau yang dari dalam kan kita melakukan research dan juga teknologi gitu ya, bagian R&D ya. Nah, kan bagian keputusan R&D ini biasanya mempengaruhi beban kerja produksi, kebutuhan bahan baku, bahkan pelatihan tenaga kerja ya, sehingga sales and operation planning ini harus memasukkan faktor-faktor ini karena rencana produksi tidak boleh bertentangan dengan strategi produk. Kan biasanya Apple juga gitu ya, yang sering ini ya, tiap tahun misalnya tiap bulan September katakanlah gitu ya, selalu ada model terbaru. Ya kelihatannya mungkin mereka sudah punya produknya gitu ya, atau mungkin sedang ada research and development yang hampir 100% untuk diluncurkan produknya itu di tahun 2026 bulan September, kelihatannya sih seperti itu. Cuma ya mungkin merekanya pasti belum sounding aja gitu ya, kan nggak mungkin gitu perusahaan sebesar itu tiba-tiba sounding. Nanti kalau didengar sama kompetitornya bisa langsung ini dong ya, tahu gitu apa strateginya kayak gitu ya. Sehingga kalau udah tahu strateginya bisa-bisa dilabrak lagi gitu. Kan namanya juga kompetitor ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini juga ada tadi proses and planning, capacity decision, perencanaan proses dan keputusan kapasitas ya. Jadi keputusan kapasitas ini berapa banyak mesin, fasilitas atau jam kerja yang tersedia. Nah, inilah akan menjadi constraint atau batas maksimal yang harus didengarkan lah ya oleh si agregat plan ini, karena kan kita mau rencana produksi yang banyak ya, tapi kita harus lihat juga batasan-batasan atau constraint yang dimiliki oleh perusahaan, kemampuannya. Nah, jika kapasitasnya tetap, maka sales and operation planning ini harus menyeimbangkan permintaan dengan opsi, misalnya apakah nanti kita mau melakukan lembur atau penambahan tenaga kerja sementara, atau kita outsourcing ya, atau misalnya kita penyesuaian dengan inventory. Katakanlah misalnya gini teman-teman, ada suatu pabrik minuman yang hanya memiliki kemampuan produksi 50.000 botol per hari ya, jadi dia bisa mampu membuat 50.000 botol per harinya. Kalau peramalan menunjukkan permintaan akan melonjak pada kuartal-kuartal tertentu, misalnya kuartal 1 karena nanti mau lebaran gitu ya. Jadi LS dan OP ini juga harus menentukan apakah tambahan volume bisa ditutupi oleh lembur atau mungkin kita perlu menyewa fasilitas eksternal. Nah, kemudian setelah itu masuk ke bagian operasional yang lebih dekat dengan lantai produksinya yang disebut sebagai supply chain support, inventory on hand, dan external capacity. Ini menjadi komponen penting dalam memastikan rencana yang disepakati benar-benar bisa dijalankan. Jadi pasokan bahan baku harus siap, jumlah persediaan harus mencukupi, dan juga kapasitas lainnya harus diatur jika volume internal tidak mencukupi. Katakanlah misalnya S dan OP ini memutuskan untuk meningkatkan output sebesar 20%, tapi ternyata pemasok bahan utamanya hanya mampu meningkatkan pasokan 5%. Oh, kita butuh nanti untuk yang akan datang itu katakanlah ada kenaikan produksinya 20.000 misalnya. 20.000 itu adalah 20% dari sebelumnya, dari periode sebelumnya. Tapi kita lihat juga apakah si pemasok bahan utama ini mampu memenuhi gitu ya yang mau kita buat 20.000 itu gitu ya. Nah, jadi ya itulah ya pentingnya komunikasi gitu. Nah, jadi kalau ada yang tidak mampu ya berarti agregat plan itu harus segera dikoreksi ya. Jadi kenapa sih di sini S dan OP ini sifatnya itu selalu interaktif gitu ya dengan yang lain-lain dan juga iteratif ya, atau ada workflow-nya gitu ya.
Nah, kemudian kita juga punya workforce ya, atau employee atau labor ya. Nah, jadi tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor paling fleksibel namun paling sensitif dalam agregat planning. Jadi S dan OP harus mempertimbangkan apakah jumlah pekerjanya cukup, apakah dibutuhkan lembur, atau bahkan apakah perusahaan perlu merekrut tenaga kerja sementara. Jika rencana tidak realistis terhadap kemampuan dan kapasitas tenaga kerja, mungkin produksi akan terhambat dan kualitas output bisa menurun. Nah, setelah S dan OP menyelaraskan seluruh input-input ini, barulah sebuah agregat planning dibuat gitu ya. Nah, jadi si agregat planning ini diterjemahkan lebih detail ke dalam master production schedule dan selanjutnya ke detail work schedules yang digunakan setiap hari oleh supervisor di lantai produksi. Jadi ini alurnya jelas banget ya, strategi perusahaan dan kondisi pasar, pemasok arah, kemudian S dan OP mengolah dan menyeimbangkan seluruh kebutuhan dan keterbatasan. Lalu operasi menjalankan rencana ini pada tingkat yang lebih teknis. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat balik lagi ke gambar ini, bahwa agregat planning ini menekankan bukan sekedar hanya dokumen angka produksi bulanan saja, tapi si agregat planning ini adalah suatu produk dari proses koordinasi menyeluruh yang melibatkan banyak fungsi dan banyak parameter bisnis. Tanpa S dan OP sebagai pusat penghubung, perusahaan akan mudah terjebak pada keputusan yang saling bertentangan. Katakanlah marketing menjanjikan output tinggi, sementara produksi tidak mampu memenuhi, atau produksi membuat persediaan berlebihan yang meningkatkan biaya. Perusahaan memastikan bahwa arah strategis dan kemampuan operasional bergerak dalam jalur yang sama. Oke, kalau misalnya di perusahaan jasa gitu ya, kalau perusahaan jasa itu kan sering banget ya bokisnya gitu, marketingnya itu kayak berlebihan gitu kan. Saya sering gitu ya teman-teman, Feli, Franciscus Aldo, Clara. Kalau saya lihat gitu ya, ini saya tidak mengacu pada perusahaan secara spesifik gitu ya, tapi dari pengalaman saya aja gitu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan jasa itu sering gitu ya membuat marketing atau campaign yang terlalu berlebihan. Katakanlah misalnya bootcamp, kita ikut bootcamp nanti dengan biaya sekian, misalnya 2 digit, nanti udah hanya dalam 3 bulan kita bisa dapat pekerjaan, katakanlah gitu ya. Ada job connector, taunya setelah kita ikut tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan marketing di awal yang menggebu-gebu gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya. Biasanya sih sering kali gitu ya kalau saya lihat, kalau jasa gitu ya nggak semua tapi banyak gitu ya. Tapi kalau manufaktur kan nggak bisa ya. Manufaktur itu dia kalau marketingnya segitu ya berarti produknya juga harus segitu gitu ya. Kecuali kalau saya lihat itu yang di kayak di sosial media ya. Kalau di Jepang makanan itu ukurannya harus sesuai dengan yang ada di foto, misalnya kayak gitu ya, sesuai yang ada di foto di label bungkusnya, dan itu mereka benar gitu ya, setelah diukur sama persis gitu, kurang lebih beda sedikit aja, seberapa senti aja bisa dibawa ke pengadilan gitu. Kalau di kita kan misalnya gambarnya apa, dalamnya beda gitu, itu kan bentuk marketing sebetulnya gitu ya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini dalam konteks agregat planning ini saya suka tekankan ya bahwa setiap keputusan itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itulah makna ketika kita mengatakan bahwa decisions must be tied to strategic planning and integrated with
all areas of the firm over all planning horizons. Artinya seperti perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek harus saling terhubung seperti roda gigi dalam satu mesin. Kalau satu roda bergerak tanpa sinkronisasi, seluruh sistem akan mengalami gesekan. Nah, contohnya misalnya strategi jangka panjang perusahaan ingin memperluas pasar ke wilayah baru dalam 2 tahun ke depan. Keputusan ini harus sudah tercermin pada perencanaan kapasitas, rencana tenaga kerja, dan bahkan tingkat produksi dalam aggregate planning. Kalau tidak, strategi tinggal strategi tanpa ada kesiapan operasi yang real. Tuh. Oleh karena itu, Sales and Operations Planning ini sasarannya itu adalah menyatukan berbagai fungsi dan memastikan perusahaan memiliki satu rencana terpadu yang konsisten. Ya. Nah, disinilah muncul peran penting S dan OP sebagai proses coordination and integration of the internal and external resources necessary for successful aggregate plan. Ya. Jadi internal resource itu mencakup mesin, tenaga kerja, fasilitas, dan juga inventory. Sementara external resource mencakup pemasok, logistik, bahkan subkontrak misalnya. Jadi semua pihak ini harus laras supaya aggregate plan bisa berjalan secara mulus. Katakanlah misalnya contohnya sebuah perusahaan memproduksi minuman kemasan. Ya. Peramalan atau forecast menunjukkan peningkatan permintaan 30% pada kuartal kedua karena musim panas misalnya. Bagian operasi mungkin mampu meningkatkan produksi, tapi pemasok botol plastik belum tentu siap menaikkan kapasitasnya sebesar itu, gitu ya. Nah, jadi jika tidak ada koordinasi sejak awal melalui S dan OP, maka aggregate plan akan terlihat bagus di atas kertas, tapi gagal di lapangan karena bahan baku tidak tersedia tepat waktu. Sama ya seperti misalnya saya sebut ya susu ultra yang ada di Padalarang itu, kalian mungkin kan suka minum juga ya, ultra milk gitu ya. Ternyata mereka itu nggak memproduksi kardusnya, nggak memproduksi kotaknya, jadi mereka itu hanya memproduksi susunya aja gitu ya. Kardusnya, kotaknya itu, bungkusannya itu mereka beli lagi dari supplier, dari rekanan bisnisnya lah ibaratnya gitu ya, jadi dari rekanan bisnisnya katakanlah misalnya kita mau bikin berapa kotak misalnya gitu ya untuk kuartal yang akan datang. Nah itu kan harus disesuaikan juga si rekanan bisnisnya itu mampu nggak memenuhi kebutuhan peningkatannya itu gitu kan, karena bisa aja kan si rekanan bisnis itu juga selain ngurusin bekerja sama dengan Ultra Jaya, mungkin dia juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu, yang mana udah fix permintaannya seperti itu, katakanlah setiap minggunya, setiap bulannya, kan berarti ngaruh ke perusahaan rekanannya juga gitu kalau kita mau ngutak-ngatik jumlah unit yang mau kita buat gitu kan. Itu teman-teman ya. Jadi selain itu hal yang penting itu adalah apa? Communication of the plan to those charged with its execution. Artinya aggregate plan tidak akan berarti jika tidak dipahami oleh mereka yang menjalankannya sehari-hari gitu ya. Kalau yang menjalankan sehari-hari kan ya cuma taunya ya udah kapasitasnya segitu. Tapi kalau untuk perencanaannya aggregate plan tadi katakanlah untuk 3 sampai 18 bulan itu ya mungkin bagian manajer operasional yang menanganinya harus lebih paham gitu ya. Nah, dan nanti di bawahnya itu ada supervisor produksi katakanlah harus tahu kapan harus nambah shift, kapan bagian persediaan harus tahu mengamankan pasokan bahan baku, bagian logistik harus tahu kapan gudang akan penuh atau kosong, dan juga bagian keuangan harus memahami implikasi biaya dari setiap penyesuaian. Artinya dalam banyak kasus kegagalan bukan terjadi karena rencana yang buruk, tapi bisa saja karena rencana tidak dikomunikasikan dengan jelas. Ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, eh, ketika kita menyusun agregat plan ini, ada beberapa prasyarat mendasar yang harus dipenuhi agar rencana tersebut tidak sekadar menjadi angka-angka saja ya, tapi benar-benar dapat digunakan untuk mengarahkan operasi perusahaan. Nah, pertama, perencanaan agregat requires atau membutuhkan logical unit for measuring sales and output. Artinya kita harus menentukan satuan yang konsisten untuk menggambarkan permintaan dan kapasitas produksi. Jadi pada level agregat ini kita tidak lagi bicara produk spesifik satu persatu, tapi kelompok produk yang mewakili keseluruhan beban kerja. Misalnya contohnya pabrik roti memproduksi 20 jenis roti. Tidak akan menghitung demand per jenisnya dalam agregat plan ya. Mereka akan menggunakan satuan tray rotinya atau total kilogram adonannya itu sebagai ukuran produksi ya. Jadi memang satuan ini harus logis, mudah dipahami dan relevan dengan proses produksi. Jika satuan ini nggak tepat, rencana sulit dijalankan karena tidak menggambarkan kapasitas yang sesungguhnya. Ya, kemudian apalagi agregat plan juga requires a forecast of demand for reasonable intermediate planning period in aggregate terms. Artinya horizon waktunya untuk agregat planning ini tadi yang seperti udah saya sebutkan sebelumnya ya, biasanya 3 hingga 18 bulan. Forecast ataupun perencanaan tidak perlu detail per produknya. Yang penting tren permintaan dalam bentuknya agregat gitu. Jadi sebagai contohnya misalnya perusahaan minuman cukup tahu aja bahwa permintaan total akan naik 25% pada kuartal kedua tanpa perlu menghitung permintaan per varian satu persatu pada tahapan ini. Nah, jadi forecast inilah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah kapasitas mencukupi, apakah tenaga kerja perlu ditambah, atau apakah strategi alternatif seperti lembur dan subkontrak diperlukan. Ketiga, proses ini juga memerlukan suatu metode untuk menentukan biaya yang relevan. Jadi agregat planning pada dasarnya itu kan upaya menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dengan biaya serendah mungkin ya. Maka perusahaan harus memahami biaya lembur, per jamnya berapa, kemudian biaya menambah tenaga kerja, biaya mem-PHK misalnya kalau di pabrik gitu ya. Kemudian biaya menyimpan persediaan, biaya kehabisan stok, hingga biaya subkontrak. Jadi tanpa informasi ini, keputusan akan mudah bias. Contohnya misalnya kita mungkin pikir lembur adalah solusi cepat, tapi ternyata biaya lembur itu jauh lebih besar daripada menyewa kapasitas eksternal. Maksudnya menyewa kapasitas eksternal itu kita minta tolong sama perusahaan lain untuk bikin produk yang sama seperti kita gitu. Tapi nanti dijual tapi kita nantinya produk itu jadi milik kita gitu. Ya. Kayak bagi-bagi project gitulah, misalnya katakanlah Clara suka bikin baju misalnya gitu ya, punya pabrik baju katakanlah misalnya, terus udah gitu permintaannya untuk bulan ini sekian banyak katakanlah 10.000. Nah kita nggak mampu nih, ya udah kita minta tolong aja sama pabrik baju yang lain untuk ngebantu kita gitu ya, tapi standarnya ya harus sama. Kalau standarnya nggak sesuai dengan standar kita, ya kita nggak akan mau terima gitu. Dan itu hal yang biasa ya di pabrik, di perusahaan itu hal-hal kayak gitu tuh udah biasa banget gitu terjadi ya. Kalau kalian kan mungkin cuma taunya ya labelnya aja, misalnya label Eiger atau label Uniqlo, padahal sebenarnya yang bikin ya mungkin orang-orang nggak semuanya dari Uniqlo, nggak semua dari Eiger mungkin kayak gitu ya, karena mereka terkadang bisa ada kelebihan kapasitasnya gitu ya.
Kemudian yang terakhir di sini, aggregate planning requires suatu model yang mengkombinasikan ramalan dan biaya, ya, sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan, ya, untuk periode yang direncanakan gitu ya. Jadi model ini tidak harus matematis rumit, yang penting mampu menggabungkan antara forecast, kapasitas, dan biaya untuk menghasilkan alternatif keputusan yang bisa dibandingkan. Jadi banyak perusahaan menggunakan misalnya Microsoft Excel atau spreadsheet yang sederhana dengan perhitungan skenario. Misalnya skenario lembur, skenario penambahan tenaga kerja, skenario subcontracting, untuk melihat mana yang paling efisien. Jadi model inilah yang membantu manajer memahami pertukaran atau trade-off dan membuat keputusan optimal dalam horizon perencanaan menengahnya. Nah, jadi di sini tujuan dari aggregate planning itu apa? Ini ya sederhana aja ya, tapi sekaligus mungkin rumit gitu kalau dilaksanakan, tapi kedengarannya seperti sederhana ya. Katanya to meet forecast demand while minimizing cost over the planning period, atau untuk mendapatkan peramalan permintaan ketika dia meminimalisir biaya di atas periode perencanaan gitu ya. Kelihatannya singkat, tapi kalimat ini kan merangkum seluruh tantangan manajemen operasi pada horizon jangka menengah ya. Jadi pada intinya perusahaan harus mampu memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Permintaan kan mungkin sifatnya fluktuatif ya. Kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah di bulan-bulan tertentu ya. Dan perusahaan tidak bisa sekedar mengikuti naik turunnya permintaan secara spontan. Jika produksi terlalu rendah, perusahaan akan mengalami kehabisan stok, pelanggan kecewa, penjualan hilang. Sebaliknya, jika produksi terlalu tinggi, mungkin perusahaan akan menanggung biaya persediaan yang tidak perlu dan risiko produk tidak terserap oleh pasar. Nah, setelah itu juga kita tahu ya, tujuan kedua ini sama pentingnya kalau kita lihat adalah meminimalisir biaya sepanjang periode perencanaan tersebut. Nah, inilah bagian yang membuat aggregate planning menjadi kegiatan optimisasi, bukan sekedar penjadwalan. Jadi setiap keputusan memiliki konsekuensi biaya. Menambah pekerja baru, membutuhkan biaya rekrutmen dan pelatihan, mengurangi pekerja juga bisa menimbulkan biaya pemutusan hubungan kerja kan. Nah, kemudian juga lembur meningkatkan output, tapi biayanya biasanya mahal ya. Terus menyimpan inventory, memberi cadangan gitu ya, tapi ada juga biaya penyimpanan. Jadi ya data-data biaya inilah yang menjadi dasar untuk menentukan strategi terbaik guna menjembatani gap-gap antara permintaan dan kapasitasnya. Intinya, kembali lagi, tujuan utama aggregate planning adalah untuk menemukan kombinasi keputusan yang paling efisien, yang bukan hanya memenuhi kebutuhan permintaan, tapi juga mengendalikan biaya sehingga perusahaan tetap kompetitif. Dengan kata lain, aggregate planning itu kurang lebih bisa dikatakan sebagai suatu seni ya, untuk menyeimbangkan dua kepentingan besar, memenuhi pasar dan menjaga profitabilitas. Nah, dalam praktik inilah yang membuat proses ini menjadi salah satu fondasi penting dari manajemen operasi modern. Oke, kita lihat di sini ada gambar pemotong rumput mungkin ya. Di sini kita lihat ya bagaimana aggregate planning bekerja dalam konteks permintaan produk yang berfluktuasi dari bulan ke bulan. Misalnya contoh yang digunakannya ini kan jenis-jenis mesin pemotong rumput dan peralatan taman misalnya. Tapi
eh ini cuma contoh aja ya, yang lain juga boleh gitu ya, contoh-contoh yang lain. Nah, kita lihat ya bahwa permintaan dalam kuarter 1 ini ya, dalam 3 bulanan pertama ini cenderung menurun kan. Kita lihat ya, bulan Januari 150.000, Februari 120.000 turun, dan kembali lagi turun Maret 110.000. Nah, ini menggambarkan situasi mungkin ya, situasi misalnya musim dingin di banyak negara gitu ya, di mana peralatan outdoor jarang digunakan sehingga permintaannya bisa menurun. Kan biasanya kalau Januari, Februari, Maret itu kan kalau di luar negeri mungkin lagi musim dingin ya, salju gitu kan. Bulan Desember itu kan makanya Merry Christmas suka salju ya. Ya ini mungkin ya karena ini contohnya contoh pemotong rumput ya. Biasanya kan lebih identiknya mungkin di luar negeri gitu ya, lebih banyak dipakainya gitu ya. Kalau di kita kan mungkin ada tukang mang-mang yang suka keliling gitu ya, pakai pisau yang berputar-putar itu untuk potong rumput gitu kan. Jadi kita lihat ya, kembali lagi ke sini. Mungkin ini kuartal 1 ini winter ya, musim dingin, sehingga permintaan mesin pemotong rumputnya juga menurun gitu ya. Nah, jadi kondisi seperti ini memberikan perusahaan peluang sebetulnya untuk menurunkan produksi, mengurangi lembur, atau bahkan menumpuk inventory jika mereka ingin mempersiapkan diri menghadapi permintaan yang lebih tinggi di bulan selanjutnya. Masuk ke kuartal 2, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Nah, kita melihat adanya perubahan tren. April berada di angka 100.000. Mei naik ya 130 dan Juni 150.000 unit. Nah, ini biasanya masa ketika cuaca mulai membaik, aktivitas berkebunnya jadi meningkat, permintaan peralatan kembali naik. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebutuhan perencanaan kapasitas yang lebih responsif ya. Perusahaan harus mulai memutuskan apakah kenaikan permintaan akan dipenuhi melalui peningkatan tenaga kerja, penambahan shift, atau memanfaatkan inventory dari bulan-bulan sebelumnya. Bisa aja misalnya ternyata penjualan Maret nggak 110.000, bisa di bawahnya karena dia masih punya di inventory, kan bisa diisi nanti buat di bulan April gitu ya, buat kebutuhan di bulan April nanti gitu, kalau ada orderan permintaan gitu. Kemudian terakhir di kuartal ketiga ini kita melihat ada lonjakan yang signifikan. 180.000 unit pada Juli sebelum turun menjadi 150.000 unit pada Agustus dan 140.000 unit di bulan September. Nah, pada puncak musim permintaan sangat tinggi dan perusahaan harus memastikan kapasitas mencukupi. Biasanya kan di musim panas ya, kalau di luar negeri itu Juli, Agustus itu kan musim panas. Sehingga aktivitas berkebunnya lebih banyak gitu ya. Tapi seringkali kita misalnya katakanlah di sini menghasilkan 180.000 unit, outputnya hanya selama 1 bulan saja, menimbulkan pertanyaan yang sering muncul dalam agregat planning. Apakah perusahaan harus menambah kapasitas permanen hanya untuk 1 bulan? Tidak kan? Ya. Disinilah strategi misalnya seperti lembur, pekerja musiman, atau bahkan subkontrak menjadi solusi yang lebih masuk akal jika dibandingkan menambah mesin atau mempekerjakan pekerja tetap yang akan menganggur ketika permintaan kembali turun. Oke lah, bulan Juli naik gitu kan, puncaknya gitu. Kalau kita nambah lini produksi, khawatirnya nanti di bulan Agustus turun, udah jelas ini dia turun, malah nggak kepake si lini produksinya itu gitu. Ya udah mending lembur aja misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa aggregate planning ini bukan sekedar menyalin peramalan ke dalam output produksi ya, tapi aggregate planning ini adalah proses manajerial
untuk menyeimbangkan kapasitas, permintaan, dan biaya sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Itu. Jadi artinya kalau dari gambar ini kita bisa melihat ya, nantinya mungkin ada strategi produksi, strategi inventory, dan juga penjadwalan dalam horizon jangka menengah. Nah, selanjutnya di sini rencana agregat planning ini kan biasanya sifatnya itu umum ya, dan tidak berbicara pada level produk spesifik gitu kalau agregat planning itu. Nah, disinilah peran penting konsep bahwa agregat planning combines appropriate resources into general terms. Artinya, produksi tidak lagi dihitung per model, per warna atau tipe produk, tapi disatukan ke dalam satuan yang merepresentasikan beban kerja secara keseluruhan. Misalnya jam kerja total, unit setara, atau output agregat bulanan. Nah, pendekatan ini yang membuat perencanaan jangka menengah menjadi lebih sederhana dan lebih stabil. Karena keputusan strategis tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh detail-detail kecil yang belum tentu relevan. Agregat planning juga part of larger production planning system. Agregat planning bukan tujuan akhir, melainkan sebuah tahap dalam alur perencanaan yang lebih besar, mulai dari forecast permintaan, tadi SNOP, ya, agregat plan, hingga jadwal produksi harian. Teman-teman bisa membayangkan misalnya agregat plan itu menunjukkan jalur besar yang harus ditempuh perusahaan dalam 3-18 bulan ke depan. Tapi untuk benar-benar bergerak kan perusahaan masih membutuhkan peta yang lebih detailnya gitu ya. Nah, ketika rencana agregatnya misalnya sudah disetujui, langkah berikutnya adalah disaggregations ya. Proses memecah rencana besar menjadi detail yang lebih spesifik, biasanya per produk, per minggu. Jadi agregat planningnya itu umum, nanti kita pecah lagi gitu ya, menjadi detail yang lebih spesifik per produknya ya, per minggunya, per harinya gitu ya, produksinya berapa banyak ya. Sehingga jika agregat plan mengatakan bahwa pabrik harus memproduksi 150.000 unit setara pada bulan Juni, misalnya, disaggregation akan menjawab pertanyaan 150.000 unit ini terdiri dari produk apa saja misalnya. Berapa unit model A, berapa unit model B, dan kapan masing-masing harus diproduksi. Kemudian hasil akhir inilah yang tadi pemecahan disaggregation itu hasilnya itu adalah master production schedule atau master jadwal produksinya. Kalau namanya master itu kan berarti harus melingkup semuanya gitu ya. Jadi MPS ini MPS ini saya tulisnya di sini ya. MPS ini merupakan rencana produksi yang detail yang menentukan produk apa yang harus dibuat, dalam jumlah berapa, dan kapan gitu ya dilakukannya. Gitu ya. Jadi MPS atau Master Production Schedule ini menjadi acuan bagi sistem MRP atau Material Requirement Planning ya. MRP itu Material Requirement Planning. Perencanaan kebutuhan material ya. Kalau MPS Master, saya tulis saja ya, Master Production Schedule ya, jadi jangan ketukar-tukar. Atau kalau MPS itu adalah penjadwalan produksi secara menyeluruh semuanya. Kalau MRP perencanaan kebutuhan materialnya. Misalnya tadi ya pabrik pabrik mesin pemotong rumput tadi gitu ya, agregat plan-nya kan mungkin menentukan bahwa di bulan Juli itu, dikembalikan lagi, di bulan Juli ini
adalah 180.000 unit ya. Namun kan mungkin pelanggan nggak benar-benar beli 180.000 gitu ya. Yang mereka beli itu kan mungkin aja adalah model-model yang spesifik. Karena 180.000 itu kan untuk segala jenis model ya. Untuk semua model 180.000. Tapi ternyata yang dibelinya itu cuma model-model favorit aja misalnya gitu ya. Nah, model-model spesifik gitu yang menurut pelanggan lebih cocok gitu. Kan kendaraan juga sama ya, misalnya Honda gitu ya, banyak ininya, produksinya banyak, modelnya bervariasi, tapi mungkin model favoritnya apa gitu ya, tipe-tipe tertentu gitu ya. Nah, di sini selanjutnya agregat planning strategis atau strategi perencanaan agregat. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin strategis ya, pertanyaan strategis yang muncul dalam proses agregat planning ini. Ini ya. Jadi mungkin agregat planning ini pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dengan biaya paling efisien. Di sini yang pertama, should inventories be used to absorb change in demands? Maksudnya ketika permintaan rendah, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dari yang diminta dan menyimpan kelebihan tersebut sebagai stok untuk digunakan di periode permintaan yang tinggi. Jadi strategi ini cocok bagi produk yang tidak mudah rusak. Jadi kita kelebihan nih bikin barangnya untuk bulan ini, yaudah kita taruh, kita simpan aja buat nanti dijual di bulan berikutnya. Karena kan ceritanya misalnya di bulan ini kita itu sudah rencananya tadi bikin katakanlah 100.000 unit gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak laku 100.000 unitnya gitu ya. Misalnya 90.000 unit aja gitu ya. Katakanlah gitu. uh, Kayak gitu ya. Jadi bisa ditaruh buat di bulan yang selanjutnya. Nggak semua produk cocok gitu ya. Misalnya produk ini mungkin cocoknya itu hanya untuk produk-produk yang tidak mudah rusak ya, seperti mesin, alat rumah tangga, atau suku cadang otomotif ya. Misalnya pabrik mesin pemotong rumput tadi dapat memproduksi lebih banyak di musim dingin saat permintaan rendah. Kan musim dingin kan permintaannya rendah ya. Jadi yaudah kita nabung aja deh buat bulan selanjutnya, nanti permintaannya pasti kelihatannya bakal naik gitu di bulan-bulan selanjutnya. Nah, jadi ditimbun tuh inventory untuk dijual saat musim panas. Nah, namun strategi ini harus juga mempertimbangkan biaya penyimpanan yang seringkali cukup besar. Kalau nggak salah minggu kemarin juga ya ada ya, gara-gara biaya penyimpanan mau yang diskon bisa beli banyak, tapi ternyata biaya penyimpanannya lebih besar. Akhirnya jangan beli yang diskon, beli yang secukupnya aja gitu ya, untuk meminimalisir biaya inventory misalnya ya. Kemudian strategi yang kedua ini menyesuaikan kapasitas produksi melalui varying the size of the workforce. Jadi dikenal sebagai strategi di mana perusahaan meningkatkan jumlah karyawan ketika permintaan naik dan menguranginya ketika permintaan turun. Jadi secara teori mungkin strategi ini menjaga persediaan tetap rendah, tapi dalam praktiknya memiliki implikasi sosial dan finansial yang besar, seperti biaya perekrutan, biaya pelatihan, biaya turnover, hingga moral karyawan. Contohnya misalnya industri makanan cepat saji atau manufaktur musiman seringkali menggunakan strategi ini karena sifat pekerjaannya memungkinkan penyesuaian tenaga kerja yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga ini mempertimbangkan apakah part-timers be used atau apakah overtime or idle time lebih tepat digunakan untuk menyerap fluktuasi. Nah, di sini perusahaan tidak mengubah jumlah pekerja tetap, tapi mengelola jam kerja. Ketika permintaan melonjak, lembur menjadi solusi yang cepat.
Ketika permintaan turun, perusahaan membiarkan sebagian kapasitas menganggur. Nah, ini contoh strategi yang fleksibel dan banyak digunakan dalam industri dengan variasi permintaan yang moderat. Misalnya, pabrik garmen menggunakan pekerja paruh waktu untuk menghadapi puncak permintaan menjelang Lebaran atau bulan Natal. Nah, selanjutnya perusahaan juga dapat memutuskan apakah subcontractors dapat digunakan dan maintain stable workforce. Jadi subcontractors itu kayak karyawan yang tambahan gitu, HL lah ya, mungkin kalau kita nyebutnya ya HL itu harian lepas gitu. Jadi muncul kalau memang pas lagi banyak aja permintaan, kalau permintaannya stabil ya udah mereka di PHK lagi gitu. Bukan di PHK sih, kayak lebih kontraknya udah selesai gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi memang dalam strategi ini tenaga kerja internal dipertahankan pada tingkat yang stabil. Sementara kelebihan permintaan dilimpahkan ke pemasok atau mungkin ke perusahaan-perusahaan lain misalnya gitu ya. Strategi ini biasanya tuh umum ya di industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga, di mana kemampuan subkontraktor ini bisa cukup memadai. Misalnya tadi produsen mesin rumput mungkin cuma memproduksi model inti di dalam pabriknya gitu ya. Tapi memberi pekerjaan tambahan ke vendor eksternal ketika permintaan puncak terjadi. Nah, strategi ini mengurangi biaya perubahan tenaga kerja tapi bisa menimbulkan risiko kualitas atau ketergantungan pada pihak luar. Strategi yang terakhir ini mungkin cukup berbeda, yaitu mempertanyakan apakah price or other factors should be changed to influence demand. Alih-alih menyesuaikan kapasitas, perusahaan justru mengatur permintaan agar lebih mendekati kapasitas yang tersedia. Nah, ini dapat dilakukan melalui promosi, diskon musiman, bundling, atau bahkan pengaturan lead time. Misalnya, perusahaan dapat memberikan diskon pembelian di musim sepi untuk menjaga produksi tetap stabil atau menaikkan harga pada saat permintaan memuncak untuk mengurangi tekanan kapasitas. Memang sih strategi ini lazim digunakan di industri jasa seperti perhotelan, maskapai, atau penyedia layanan dengan kapasitas yang tetap. Jadi memberikan diskon di musim-musim yang sepi ya, supaya produktivitasnya tetap stabil gitu ya. Atau naikin harga pada saat bulan-bulan tertentu atau permintaan memuncak ya. Seperti di hotel, pariwisata, pesawat terbang, kan kayak gitu biasanya ya. Nah, lanjut ya, ketika kita membicarakan capacity options atau pilihan kapasitas, salah satu pendekatan yang paling klasiknya itu adalah changing inventory levels atau mengubah tingkatan inventory. Ini didasarkan pada gagasan ketika permintaan sedang rendah, perusahaan memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan dan menyimpan kelebihannya sebagai persediaan. Lalu di periode permintaan tinggi, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar tanpa harus meningkatkan kapasitas secara drastis. Nah, konsep ini kan terdengarnya intuitif, tapi dalam praktiknya penuh pertimbangan yang perlu dianalisis secara hati-hati. Pertama, perusahaan itu meningkatkan inventory in low demand periods to meet high demand in the future. Jadi ada perusahaan misalnya memproduksi mesin pemotong rumput. Tadi di musim dingin permintaan rendah tapi kapasitas pabrik tetap ada kan, daripada membiarkan mesin dan tenaga kerjanya menganggur. Perusahaan memilih memproduksi lebih banyak dan menyimpan stok tersebut untuk musim panas ketika permintaannya melonjak. Mungkin ya cocoknya untuk produk dengan siklus musiman yang cukup jelas. Namun setiap keuntungan pasti disertai konsekuensinya. Menambah inventory berarti perusahaan harus siap menerima increased cost associated with storage, insurance, handling, obsolescence, pilferage, and capital investment.
Jadi nggak cuma menyimpan barang, tapi juga melibatkan biaya gudang, tenaga kerja untuk menangani barang, potensi kerusakan, bahkan kemungkinan produk menjadi usang. Jadi pada industri teknologi misalnya menyimpan produk terlalu lama bisa membuatnya kehilangan nilai karena model baru segera muncul. Contohnya kayak OVO, tiap 4 bulan sekali ada model baru misalnya gitu ya. Kemudian kalau perusahaan terlalu agresif mengurangi inventory, maka risiko yang muncul adalah shortage may mean lost sales. Kekurangan stok dapat menyebabkan hilangnya pelanggan karena lead time menjadi panjang dan pelayanan menurun. Gitu. Jadi memang ya strategi changing inventory levels ini bukan cuma menambah atau mengurangi stok saja, tapi ini merupakan suatu keputusan jangka menengah yang melibatkan keseimbangan antara biaya penyimpanan, risiko kekurangan, dan stabilitas operasi. Kemudian yang kedua, pilihan kapasitasnya itu adalah varying workforce size by hiring or layoff. Pendekatan ini mencoba menyesuaikan kapasitas produksi dengan memodifikasi jumlah tenaga kerja, ya, sehingga output perusahaan bisa mengikuti pola permintaan secara lebih presisi. Ketika strategi ini diterapkan, tujuan utama perusahaan itu adalah apa? Match production rate to demand. Kalau permintaan meningkat, perusahaan merekrut karyawan tambahan. Kalau permintaan menurun, perusahaan mengurangi tenaga kerja. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Cash strategi, ya. Karena kan cash itu kayak ini ya, mengejar gitu ya. Karena produksi benar-benar mengejar permintaan, ya. Strategi produksi yang mengejar permintaan, ya. Nah, ya mungkin efisien, ya, hasilnya sangat efisien untuk menghindari kelebihan persediaan atau idle capacity. Tapi kan dalam praktiknya strategi ini membawa berbagai implikasi yang tidak bisa diabaikan. Apa misalnya? Setiap perubahan ukuran tenaga kerja membawa training and separation cost, ya. Adanya biaya pelatihan dan biaya pemutusan hubungan tenaga kerja. Ketika perusahaan mempekerjakan karyawan baru, mereka membutuhkan waktu pelatihan sebelum mencapai tingkat produktivitas yang penuh, ya. Biaya pelatihan, pengawasan tambahan, itu kan pasti cukup keluar uang juga gitu, ya. Selain itu juga pekerja baru seringkali memiliki lower productivity, ya, atau produktivitas yang rendah karena kan dia masih belajar gitu ya, si karyawan baru itu pada tahap-tahap awal, jadi belum terbiasa kerja misalnya, belum terbiasa disesuaikan dengan standar pekerjaan yang ada di perusahaan. Selain itu juga mem-PHK-kan atau laying off ini dapat menimbulkan efek yang lebih mendalam, ya, seperti lower morale and productivity, ya. Jadi seperti membawa efek psikologis gitu ke karyawannya. Paling juga udah berapa bulan diberhentikan misalnya, sehingga akhirnya produktivitas karyawannya jadi menurun gitu ya, karena udah ketakutan duluan gitu ya, untuk mereka yang tenaga kerja yang masih bertahan. Melihat ada rekan kerjanya diberhentikan, mungkin yang lain memunculkan adanya ketidakpastian gitu ya, nanti saya juga mungkin bakal di lay off, di PHK misalnya gitu, ya. Kemudian juga ini apa? Varying production rates through overtime or idle time. Jadi memungkinkan perusahaan mempertahankan ukuran tenaga kerja yang stabil sementara output disesuaikan dengan keputusan permintaan secara lebih fleksibel, ya. Jadi keuntungannya ini apa? Misalnya allows constant workforce, bisa mempertahankan jumlah pekerja yang sama sepanjang tahun.
Tapi untuk menjaga jumlah tenaga kerja tetap bukan berarti tanpa adanya tantangan ya, karena ketika permintaannya tadi melonjak tajam, strategi ini may be difficult to meet large increase in demand gitu ya. Jadi ini mempertahankan jumlah karyawan yang ada. Cuma tadi kekurangannya mungkin kalau misalnya lagi besar-besarnya permintaan eh, agak sulit gitu ya. Kita perlu ada yang namanya overtime atau lembur. Tapi kalau di luar negeri mungkin kalau lembur itu biayanya justru lebih besar dibandingkan dengan biaya mereka jam-jamannya gitu ya. Katakanlah satu jamnya itu mereka 10 US dollar. Kalau lembur mungkin bisa jadi 12 US dollar gitu ya. Ini karena ini slide PowerPoint-nya dari luar ya. Bukunya buku luar ya mungkin seperti itu contohnya gitu ya. Kalau di kita kan mungkin kalau lembur ya mungkin bisa kurang lebih sama atau bahkan lebih murah gitu daripada biaya dia jam-jamannya gitu ya. Nah, selain itu juga kan tadi ya overtime can be costly and might drive down productivity ya. Bisa juga mungkin menimbulkan produktivitas yang rendah gitu ya. Kalau di luar negeri itu biasanya dibayarnya 1,5 hingga 2 kali dari tarif normal. Kalau di kita nggak tahu berapa ya. Nah, tapi kekurangannya takutnya itu kalau mereka disuruh lembur malah jadi capek, terus produktivitasnya menurun, atau juga risiko kecelakaan tenaga kerjanya juga meningkat, karena kan tadi kecapean kerjanya siang dan malam misalnya gitu ya. Tapi saya dulu pernah ya punya mahasiswa-mahasiswa, dulu itu waktu di Tangerang gitu, jadi motornya itu bagus-bagus ya, motor Ninja, padahal dia karyawan pabrik ya. Ternyata mereka hobinya lembur katanya gitu. Mister, aku sukanya lembur katanya gitu. Kalau nggak lembur nanti alasannya apa? Nggak bisa bayar uang kuliah, misalnya. Akhirnya mereka ya kuliah ya gitu aja jadinya gitu ya, karena nggak masuk juga karena banyaknya lembur gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi strategi ini intinya harus mengharuskan perusahaan untuk absorbing idle time atau membiarkan sebagian tenaga kerja tidak sepenuhnya produktif gitu ya. Nah, jadi secara manajerial ini bisa menjadi tantangan psikologis dan finansial. Karena kan tadi jumlah karyawannya kan sama aja gitu kan ya. Mungkin ada yang produktif, ada yang tidak gitu ya. Nah, namun secara keseluruhan varying production rates ini berguna bila permintaan berfluktuasi dalam rentang yang moderat atau yang tidak terlalu ekstrim ya. Sehingga aggregate planning membantu menentukan kapan lembur masuk, kapan idle time harus diterima, dan kapan perusahaan harus mulai mempertimbangkan strategi kapasitas lain ya. Kemudian subcontract ya. Subcontracting ini digunakan ketika perusahaan menghadapi lonjakan permintaan yang tidak dapat ditangani oleh kapasitas internal. Jadi strategi ini dasarnya itu memindahkan sebagian beban produksinya ke pihak-pihak luar misalnya gitu ya. Agar perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa harus menambah kapasitas yang tetap. Biasanya subcontract ini dipandang sebagai temporary measure during periods of peak demand. Artinya hanya ukuran sementara selama periode-periode puncak gitu ya. Munculnya yaitu pas periode puncak. Kalau udah nggak ada ya udah nanti mereka turun lagi gitu, nggak ada lagi subkontraknya. Subkontrak juga butuh biaya ya. Karena biasanya pihak-pihak ketiga tidak memiliki skala ekonomi yang sama dengan perusahaan besar gitu. Sehingga biaya unit produksinya bisa lebih tinggi. Katakanlah misalnya gini, untuk bikin satu buah sepatu kita modalnya cuma 100.000 katakanlah gitu ya. Kita nanti jual jadi 3 juta sepatunya itu di pasar. Nah, kita modalnya 100.000 itu bisa gitu ya. Kalau di luar kalau di subkontrak mungkin karena mereka nggak terbiasa, mungkin jadinya 120, 130. Kalau di kita kan perusahaan kita udah cakap, udah piawai, udah paham betul gimana cara menekan biaya produksinya, terus pengalaman-pengalaman bikin produknya juga udah lebih ini gitu ya. Sementara kalau subkontrak itu kan mungkin
karena mereka nggak terbiasa akhirnya bisa lebih mahal jatuhnya gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakanlah teman-teman, ini mungkin sisanya ya bisa menggunakan part time workers ya. Teman-teman bisa baca ya, karena kita kan ini melihat waktu ya. Sebelumnya saya absensi dulu.